Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita masuk pada materi B4 ya, penyusunan rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang high order thinking skill ya. Jadi di sini nanti kita akan membahas bagaimana penyusunan RPL yang berorientasi coach ya. Nah, tujuan dari materi ini adalah Bapak Ibu mampu mengembangkan rencana pelaksanaan layanan ya, terutama sekarang ini RPL kita dituntut untuk sesuai dengan ini ya, RPL 1 lembar. Jadi nanti seperti apa contohnya akan kita bahas ya. Nah, dalam menyusun RPL Bapak Ibu perlu diperhatikan dasarnya ya, yaitu mengacu pada Permendikbud nomor 111 atau biasanya kita sebut Triple One ya, tahun 2014 ya, tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berikutnya pengertian RPLBK. RPL itu dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada program bimbingan konseling. Jadi Bapak Ibu pada saat menyusun RPL ya, itu harus mengacu pada program yang Bapak Ibu buat. Jadi harus sinergi antara program dengan RPL yang Bapak Ibu buat. Nah, lalu yang kedua, RPLBK dikembangkan sesuai dengan tema atau topik dan sistematika yang diatur dalam panduan penyelenggaraan layanan BK atau sesuaikan dengan format yang ada di POP ya, sesuai dengan jenjang pendidikan ada POP SMP, POP SMA atau POP SMK. Ini contoh RPL bimbingan klasikal Bapak Ibu. Nah, yang sangat perlu diperhatikan itu komponen apa saja yang harus dicantumkan di dalam RPL itu ya. Mulai dari komponen layanan, bidang layanan, topik ya, sampai media alat ya, kita masukkan di dalamnya. Lalu tahap pelaksanaan ya, jadi tahap pelaksanaan mulai dari tahap awal, inti, dan penutup. Lalu berikutnya evaluasi proses dan evaluasi hasil. Ini contoh RPL bimbingan kelompok Bapak Ibu ya. Ini contohnya di PowerPoint ada, di POP juga ada. Nanti Bapak Ibu di LK diminta untuk menelaah RPL bimbingan klasikal. Kita buka seperti apa LK yang harus kita kerjakan. Kita buka dulu LK 4A. Ini LK yang harus Bapak Ibu kerjakan ya. Yang pertama Bapak Ibu diminta untuk menyusun RPL bimbingan klasikal yang HOTS ya. Bimbingan klasikal yang HOTS itu yang di dalamnya mengintegrasikan PPK literasi ya. Dan berbasis HOTS, High Order Thinking Skill. Ada 4C-nya Bapak Ibu masih ingat ya, 4C, Critical Thinking, Creativity, Komunikasi, dan Kolaborasi. Jadi 4C-nya ada di dalamnya. Itu ya. Jadi disesuaikan dengan Permendikbud Triple One. Dan berikutnya di LK4B, Bapak Ibu diminta untuk telaah RPL bimbingan klasikal. Yang Bapak Ibu telaah adalah RPL bimbingan klasikal di video ya, yang saya unggah di Google Class, dan nanti saya unggah lagi di grup biar Bapak Ibu tidak kesulitan untuk mendownload ya. Silakan ditelaah video tersebut yang berisi tentang layanan klasikal. Nah, disesuaikan dengan tabel ini ya, relevansi topik dengan kebutuhan ya, iya atau tidak. Apakah ada relevansi antara topik dengan kebutuhan? Kalau ada relevansi dicentang iya, kalau tidak tidak. Dan seterusnya nanti di total skornya ada rumusnya seperti ini. Ya, jadi itu Bapak Ibu lembar kerja yang harus dikerjakan, dan berikutnya kita buka contoh RPL 1 lembar ya. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya, tentunya Bapak Ibu nanti tidak harus sama persis seperti ini. Maaf.
Contohnya ini ya. Aduh, maaf. Ya, ini adalah mohon maaf, untuk contoh RPL 1 lembarnya. Kenapa ini terus yang muncul ya? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya tutup dulu. RPL 1 lembarnya. RPL 1 lembar sebenarnya juga sudah ada di Google Class ya, Bapak Ibu bisa membuka. Ini saya berusaha untuk mencari di mana contoh RPL 1 lembarnya, kenapa ini terus yang muncul di sini. Kita buka lagi contoh RPL 1 lembar. Nah, ini Bapak Ibu. Ini contoh RPL 1 lembar menggunakan experiential learning ya. Ini komponen yang perlu diperhatikan mulai dari materi layanannya. Materi layanannya di sini pengenalan profesi. Materi layanan ini bisa dikembangkan dari SKKPD Bapak Ibu ya. Dari SKKPD yang ada di BOP, dari 11 perkembangan siswa, kalau yang SMA, kalau yang SMP ada 10 tugas perkembangan siswa. Kita ambil salah satu temanya yang sesuai. Nah, untuk komponen layanannya itu mengacu pada BK komprehensif, ada layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individu, dan dukungan sistem. Di sini yang saya masukkan layanan dasar. Lalu bidang layanannya, ada 4 bidang ya di dalam BK, kita ambil salah satu, apakah pribadi, sosial, belajar, atau karir. Lalu tujuannya, ya tujuan umum. Ya, tujuan umum ini juga kita kembangkan dari SKKPD Bapak Ibu. Kalau di materi sebelumnya Bapak Ibu sudah menganalisis ya C1, C2 ya, analisis HOTS dan LOTS-nya ya. Menurut taksonomi belum, kalau kita analisis dari sini ada kata-kata mengenali, memahami. Nah, di situ masih, berarti di sini masih LOTS ya, masih LOTS. Mengenali, memahami ini masih C1 ya. Nah, ini menentukan, sudah bisa menentukan pilihan, berarti itu sudah HOTS, sudah masuk dalam C6, kognitif ya, C6. Tuh. Contohnya penerapan RPL yang HOTS. Lalu tujuan khusus ini juga Bapak Ibu mengacu pada POP ya. Nah, lalu berikutnya kegiatan pembelajaran ya. Di sini karena saya menggunakan experiential learning, di sini saya tulis experiential learning. Ya, dimulai dari kegiatan pendahuluan, inti sampai penutup ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu menganalisis di mana proses HOTS-nya, high order thinking skill-nya yang 4C, critical thinking ya, creativity, komunikasi, kolaborasi. Di sini contohnya guru BK menyampaikan tujuan, berarti di situ masuk dalam apa? Di 4C berarti critical thinking ya. Atau guru BK mengajak siswa untuk brainstorming, berarti di situ juga termasuk critical thinking ya, 4C-nya ya. Ini kita analisis pasti di dalamnya ada 4C-nya dan ada PPK dan literasinya di mana. Jadi di RPL kita harus diinsertkan itu. PPK-nya di mana, literasinya di mana, ya, lalu 4C-nya, HOTS-nya, critical thinking, komunikasi, kolaborasi. Itu ya Bapak Ibu.
Nah, lalu berikutnya evaluasi proses seperti apa langkah-langkahnya, evaluasi hasil seperti apa. Ini adalah contoh RPL 1 lembar. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi yang bisa saya sampaikan, hanya sedikit pengantar saja karena kita terbatas durasi video hanya 5-10 menit. Itu saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.